Pada suatu masa, di puncak Gunung Tiantai yang diselimuti awan, seorang guru Taois bernama Sima Chengzhen duduk dalam keheningan. Ia bukan sekadar petapa biasa, melainkan pilar spiritual dinasti Tang. Seorang cendekiawan yang ajarannya melampaui batas-batas kuil dan menjangkau hingga ke jantung kekaisaran. Kisahnya adalah tentang perjalanan menemukan keheningan di tengah dunia yang ramai. Sebuah pencarian makna yang terus relevan hingga hari ini. Lahir dalam keluarga terpandang, Sima Chengzhen muda diharapkan meniti karier sebagai pejabat pemerintah. Namun, panggilan hatinya berbeda. Ia menolak kemewahan duniawi dan memilih jalan sunyi untuk mendalami Taoisme. Di bawah bimbingan gurunya yang bijaksana, Pan Sijeng, ia mengabdikan dirinya pada studi meditasi dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Keputusannya ini menjadi langkah pertama dalam perjalanan spiritual yang akan membentuk warisan abadi. Bakat Sima Chengzhen tidak hanya terbatas pada spiritualitas, ia adalah seorang kaligrafer ulung yang goresan kuasnya dianggap memiliki kekuatan gaib, serta seorang pemikir yang tajam. Di masa keemasan sastra Tiongkok, ia sering berdiskusi dengan penyair-penyair besar, termasuk sang legenda Li Bai. Interaksi intelektual ini memperkaya pemikirannya dan memperluas pengaruhnya di kalangan para cendekiawan dan seniman terkemuka pada zamannya. Inti dari ajaran Sima Chengzhen terangkum dalam konsep Zhuang Lun atau duduk dalam kelupaan. Ini adalah praktik meditasi mendalam di mana seseorang secara bertahap melepaskan keterikatan pada pikiran, persepsi, dan bahkan kesadaran diri. Melalui proses ini, praktisi dapat mencapai keadaan kesatuan murni dengan Tao, sebuah pencerahan yang melampaui dualitas dunia. Ajarannya menjadi panduan bagi mereka yang mencari ketenangan batin sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ketenaran dan kebijaksanaannya sampai ke telinga Kaisar Xuanzong. Sima Chengzhen beberapa kali diundang ke istana, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk berbagi pandangannya tentang pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tao. Ia memberikan nasihat bijak kepada sang kaisar, menganjurkan keseimbangan, kesederhanaan, dan pemerintahan yang tidak mencampuri urusan rakyat secara berlebihan, mencerminkan harmoni alam dalam tata kelola negara. Pada akhirnya, Sima Chengzhen kembali ke pegunungan yang dicintainya, meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Ia tidak hanya dikenang sebagai guru para kaisar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang menunjukkan jalan menuju pencerahan. Kisahnya terus menginspirasi generasi demi generasi untuk menemukan keheningan di dalam diri dan mencapai keselarasan dengan alam semesta.